Halo semuanya, kembali lagi di Programmer Tersesat bersama saya Nando Sandan. Januari. Kali ini kita akan bahas apa, Jan? Kita akan membahas sejarah Nokia. Kalian penasaran kan? Langsung aja kita masuk ke jalan ceritanya. Nama Nokia pastilah tak asing di telinga Anda. Nokia merupakan salah satu perusahaan handphone tertua di Indonesia. Jauh sebelum perangkat smartphone hadir, Nokia sudah menghubungkan banyak orang di seluruh dunia dengan berbagai produk handphonenya. Nokia dikenal dengan berbagai produk handphone yang tahan banting dan sangat awet. Mulai dari era perangkat handphone CDMA, GSM, hingga WCDMA. Nokia selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, sehingga tak mengherankan jika banyak orang yang menggemari perangkat ini. Namun, apakah Anda mengetahui tentang sejarah Nokia? Simak ulasan lebih lengkap tentang produsen peralatan telekomunikasi asal Finlandia berikut ini. Bermula dari perusahaan pengolahan kertas. Anda mungkin sama sekali tak menyangka perusahaan telekomunikasi yang sudah berkiprah selama puluhan dekade ini dulunya merupakan perusahaan pengolah bubur kertas di Finlandia. Bahkan nama Nokia diambil dari nama komunitas yang tinggal di kawasan Sungai Äänekoski yang terletak di Finlandia Selatan. Perusahaan Nokia saat itu didirikan oleh Fredrik Idestam pada tahun 1865 sebagai perusahaan pengolahan kayu dan karet. Seusai Perang Dunia ke-1, perusahaan tersebut juga mengakuisisi perusahaan kabel Finlandia yang memproduksi telegraf dan kabel telepon. Pada tahun 1967, perusahaan tersebut melebur menjadi Nokia Corporation. Perusahaan tersebut berfokus pada produksi mesin pembuat bubur kayu atau pulp dan pembuat kertas. Di tahun 1920, perusahaan ini menjadi salah satu perusahaan produsen kertas yang terbesar di Eropa. Nah, evolusi menuju perusahaan pembuat perangkat elektronik. Kejayaan tidak lantas membuat pemilik Nokia Corporation menjadi terlena. Bjorn Westerland yang saat itu menjabat sebagai CEO dari perusahaan tersebut memperkirakan bahwa industri pengolahan kayu dan kertas suatu saat akan tenggelam. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Nokia mulai berfokus pada produksi perangkat elektronik. Nokia membangun divisi baru, yaitu divisi elektronik yang ditempatkan di ibu kota negara Finlandia. Perusahaan tersebut pun mulai diarahkan untuk memproduksi berbagai macam perangkat elektronik di bawah nama Nokia Elektronik. Selama 15 tahun pertama, perusahaan Nokia tersebut menjalani trial dan error untuk berbagai produk perangkat elektroniknya. Setelah melalui kegagalan selama beberapa kali, Nokia akhirnya menemukan ritmenya, terutama setelah didukung dengan ahli teknologi yang berbakat. Ditambah lagi, Nokia bergabung dengan pabrik membuat perangkat televisi Salora yang membantu perusahaan tersebut dalam memproduksi berbagai perangkat handphone mendunianya. Semenjak saat itu, popularitas Nokia pun semakin meningkat. Bahkan, Jirki Sikanso mengatakan bahwa Nokia menjadi sumber pendapatan negara kedua setelah industri kayu dan kertas. Perkembangan produk elektronik Nokia dari masa ke masa. Peran Nokia sebagai perusahaan penyedia perangkat seluler dimulai dari tahun 1963. Pada kala itu, Nokia memang belum secara resmi meluncurkan perangkat handphone pertamanya. Namun, perusahaan tersebut sudah memproduksi banyak perangkat radio telepon dan emergency responders yang diperuntukkan para tentara dari Angkatan Bersenjata Finlandia. Tepat pada tahun 1982, Nokia secara resmi meluncurkan perangkat Carphone pertamanya yang diberi nama dengan Mobira Senator. Perangkat elektronik ini digunakan media komunikasi tentara yang membawa tank.
Pada tahun 1987, Nokia memproduksi perangkat elektronik Mobira Cityman, yaitu telepon genggam pertamanya. Berbeda dengan tampilan telepon genggam saat ini, Mobira Cityman memiliki bentuk yang besar dengan berat sekitar 0,7 kg. Telepon genggam dari Nokia ini memiliki penampilan yang sangat serupa dengan walkie-talkie. Di tahun yang sama, Nokia memutuskan untuk berfokus hanya untuk mengembangkan berbagai perangkat telepon seluler. Perusahaan tersebut mulai memproduksi berbagai telepon genggam dengan sistem GSM terbaru yang saat itu sudah menjadi standar dari teknologi telepon seluler di Eropa. Pada tahun 1994, Nokia mulai meluncurkan perangkat telepon genggamnya yang dinamai seri 2110. Pada perangkat tersebut, Nokia menanamkan fitur nada dering atau ringtone-nya yang pertama. Ringtone tersebut menjadi semakin populer setelah dimainkan di acara talk show Dom Jolly's Trigger Happy TV. Hingga saat ini, nada dering tersebut menjadi trademark dari perusahaan seluler tersebut. Nokia mencapai masa keemasannya pada tahun 1998. Kala itu, Nokia menjadi perusahaan seluler terbesar di dunia. Produk-produk perangkat telepon genggamnya pun semakin banyak digunakan oleh masyarakat dunia, seperti Nokia 3210, Nokia 8110, Nokia 9000, dan Nokia N-Gage. Nah, jadi tadi kita udah cerita tentang bagaimana mulanya sejarah Nokia yang awalnya dari apa, Jan? Dari perusahaan pengolah Kertas, pulp, bubur kertas, tiba-tiba jadi perusahaan seluler raksasa saat itu, ya. Lumayan lama loh. Lama ya, tapi tadi di garis bawahi dibilangnya dari 1998 ya kemasan ya. Padahal menurut gue itu awal mulanya ya, Jan ya. Kayaknya di Indonesia baru tahun 2000-an, 2005 ya baru ngetrend. Oh iya. Iya. Kayaknya kita ngerasain sampai tahun 2010 ya, 2011 lah. BlackBerry kan 2009 tuh kita hype-nya, walaupun 2008 di Amerika ya. Iya. Lama sih. Kita agak lama sih. 98 kan kita lagi krisis moneter. Turunkan. Oh, jangan. Oke, sampai situ aja ya. Emang Januari gini guys, maaf guys. Nah, lanjut nih ya. Yang gue inget itu tadi kan lu mention tuh yang handphone tahan banting tuh, Nokia 3210. Dulu bokap gue punya tuh, Jan. Gue sering mainin Snake. Kayaknya debut Snake game itu di situ ya, Jan ya. Iya. Gue tuh dulu juga ini, Pak. Kan kalau itu apa tuh? 3210 ya. 3210. Itu kayaknya agak lama apa lagi baru ya. Agak gede lagi nanti deh. Gue kasih gambarin. Itu 5110 gua yang ada antenanya. Oh pakai antena. Tapi tapi agak lebih ramping kan, maksud gua nggak seperti CTO tebel ya. Iya. Keren deh dulu, Jan. Gua ngeliat bokap gua megang handphone itu, Jan. Udah berasa James Bond detektif agen gitu. 007. Mentari itu. Wah, sama berarti. Kita. Gila tuh kartu. Gila. Perekonomian keluarga gue masih tidak stabil, tapi nekat beli begituan. Coba hitung dulu. Tahun segitu, tahun 2000-an dah. 1 juta, Pak. Sekarang kartu perdana nggak nyampe 100.000. Kagak. Berapa kaya orang yang jualan saat itu ya? Iya. Kacau.
Terus om gua Jan punya Nokia Communicator yang bisa dibuka. Wah gila, itu canggih banget sih. Kan ada yang belum berwarna, ada yang udah berwarna kan. Om gua tuh bertato Jan. Jadi om gua pernah kerja di itu Jan, Nokia Siemens dulu kan gabung tuh. Kantornya kan ada tuh. Iya, tiba-tiba langsung dikasih Nokia Communicator gitu. Wih, harusnya itu jadi milikku, tapi aku masih SMP, untuk apa punya gitu? Buat pacaran dong. Waduh, mahal Jan pacaran pakai budget Nokia Communicator. Pulsa nggak seberapa, tapi yang paling epic ya Jan ya. Kalau gua itu N-Gage sih, itu epic banget Nokia N-Gage. Game-gamenya. Oh iya, ini yang Space Impact udah main dong. Di N-Gage mah lebih itu. Emang, tapi kan N-Gage nggak gitu Jan, maksud gua udah bisa nyetir kayak gitu-gitu loh Jan, gitu-gitu Jan. Udah advance lah gamenya gitu loh. Jadi kayak game-game Nintendo, mungkin gue salah ya, tapi waktu itu kayak game-game Nintendo itu yang berwarna bisa di N-Gage kayak gitu Jan. Itu udah canggih banget sih dulu. Bola kayaknya bisa deh dulu deh. Itu bola yang ya tahu gue yang kayak PES gitu. Iya bisa kan dulu ya. Gila tuh. Gila rata Jan. Bapak Bang Ando pernah ini? Apa? HP apa aja yang pernah dipakai? Nggak ada Jan. Nggak ada gua. Masa nggak ada sih? Nggak ada gua. Ya ampun. Nggak Nokia gua. Bahas Nokia tapi gua nggak pernah pakai. Enggak, jadi gua merasakan eranya tapi gue nggak punya gitu loh. Tapi gue sempet, gue kan pernah jadi HP teman gue ketinggalan gitulah. Terus gue liat punya teman gue nih, ya sudah gue bawa pulang rumah dulu aja gitu. Gue mainin. N-Gage tuh epic tuh. Kan ada N-Gage biasa sama N-Gage mini ya, kalau nggak salah ya. Ada dua tipe itu loh Jan. Ada dua tipe. Iya kan. Nah teman gue pakai yang mini gitulah. Nah udah tuh kayak main kontra gitu kan, ada tuh yang tembak kayak gitu loh Jan. Tembakan juga. Keren deh, itu emang paling epic deh. Gila. Kalau gue itu dulu sempet punya Nokia yang gitu. Yang mana? 110 yang ada antenanya. 110. Terus dulu Nokia apa lagi ya? Apalagi nih Jan? Nokia lupa sih gue, cuma pernah punya Nokia cuma gak lama sih. Habis itu gue pindah, soalnya gue pindah ke Sony Ericsson. Terus gue pakai lagi Nokia itu Nokia C3 tahun 2010. Apa C3? Iya, Nokia C3 yang modelnya kayak BlackBerry. Waktu itu udah mulai rame BlackBerry, terus Nokia. Gokil, iya sih. Yang mirip BlackBerry. Gitu. Salah satunya Nokia C3. Iya sih, keren. Iya beneran mirip sini. Ini jatuhnya PDA atau apa sih Jan? Enggak PDA ya, BlackBerry ya jatuhnya, mirip BlackBerry ya. Mirip C3 ya. Lagi rame BlackBerry. BlackBerry ya. Pasarnya BlackBerry kan barengan sama Nexian. Oh iya, Nexian. Itu ringtone-nya tadi apa Jan? Yang tenenone. Kita taruh nih sini. Iya, tadi kita taruh, lihat kalian harus nostalgia. Itu berarti dia OS-nya Symbian ya dulu ya berarti ya Jan ya? Ada yang Symbian, ada yang Java. Yang Nokia C3 itu udah Java gua. Udah Java. Kalau yang Symbian itu yang di bawahnya, pas di bawah. Oh, tapi turunannya Java atau gimana sih Jan? Kalau yang Symbian itu Jan masih Java juga? Symbian tuh Java, cuma dia OS-nya tuh nggak support untuk yang model-model jar gitu loh. Ya, jar kalau masalah JAD kalau masalah. Lebih jadul lagi ya? Sama sys ya, Symbian sistem kalau masalah dulu .sys. Nah gue tuh paling ingat itu pakai Nokia C3 karena gue masih pakai dari tahun 2010 sampai 2016. Oh iya bener, gue inget. Kan Bapak pernah melihat saya pakai Nokia C3 Pak? Iya gila loh, melawan zaman loh. Gak melawan zaman loh. Nah, dulu kan masih, ya itu masih paling canggih deh. Itu masih oke ya Jan ya di tahun 2016. WhatsApp, oh masih bisa ya? WhatsApp, Pak. Masih disupport ya? Iya benar-benar. 14, 15, 16 itu masih WhatsApp, 2017 udah nggak disupport. Enggak, padahal kan waktu itu Nokia arahnya udah Windows Phone maksud gua lo, tapi kenapa tetap pakai si C3 itu? Kalau itu alasannya saya tidak punya uang Pak. Oh ya,
Saya tidak punya uang. Waduh, kayak siapa tuh jargon? Cuma 2013 sampai 2015 itu Nokia seri C3 itu sama BlackBerry masih hype-hypenya, walaupun Android udah mulai naik juga tuh, udah mulai rame tuh. Masih ada BlackBerry. Iya. Ya masih ada lah teman-teman di kampus gue tuh masih pakai Nokia yang hitam putih gitu juga, yang model-model lama gitu. Oke. Good. Pas mulai 2016-17 saya pakai itu, kenapa saya jadi merasa tertinggal jauh? Merasa di situ-situ aja ya. Iya, itu paling berkesan. 5 tahun saya pakai itu. 2010 lah, 2010 sampai 2015. Gila, emang Nokia sangat berkesan lah di Indonesia. Iyalah, Pak. Variannya, jenis-jenisnya tuh ada aja, Jan. Iya. Dulu ini sempet ngeliatin majalah-majalah HP nggak? Oh iya dong, gila. Update HP tuh. Ini HP ini harganya udah 900.000 nih, harus beli nih. Dulu tuh masih ada ini, Jan, iklan Nokia Music Express terakhir lah itu yang paling. Tiba-tiba di kampus kita, Jan, Nokia bisa nyimpan 1000 lagu waktu itu. Brandingnya Nokia, teman. Iya. 3 giga ya. Nokia Music Express nih. Masih, ya ampun. Gue pengen banget, Jan. Itu futuristik banget desainnya soalnya. Senang banget gue Nokia Music Express ini. Nanti kita tampilin ya, biar kalian ya Allah beli. Kan udah banyak duit sekarang. Bapak jangan begitu. Uangnya Pak. Sekarang ada ya 450.000 sekarang nih, Jan. Saatnya, Pak. Saatnya. Check out. Memori internal 30 MB, memori eksternal 8 GB. Iya. Nokia 5310 Express Music, jaringan 3G GSM. Kamera 2 megapiksel. Nah, ini nih keren banget di zamannya, Jan. Apalagi bahas lagu. Wah. Iya, gengsi banget. Gengsi Nokia tuh, aduh gengsi. Gila, gua waktu itu sempat berobat ini kan gigi, dokter gigi gitu kan. HP-nya tuh Nokia yang ada ini ya, kameranya ada di tengah gitu loh, Jan, yang bulat gitu. Apa tuh ya? Itu kan keren banget dulu tuh, yang main kameranya banget. Sekarang kebanting sama Android iPhone sih, emang eranya udah berganti. Iya. Jatuhnya kenapa tuh ya, Jan ya? Nokia ya? Lebih ini sih, agak susah sih ya kondisinya waktu itu Nokia lagi ngelawan ini BlackBerry kan. Terus di sisi lain Android udah mulai berkembang. iPhone pun udah mulai berkembang dengan pasar high class-nya. Iya, high end. Iya. Nokia sebenarnya antara dia terlambat beradaptasi untuk R&D, research and development, atau dia konsentrasinya terpecah. Karena fokusnya waktu itu lagi R&D-nya lagi buat ngalahin BlackBerry kan. Sementara BlackBerry yang mau dikalahin, Android muncul nih. Wah, itu tuh. Jadi harus ngalahin 2 orang ya. 2 ini ya. Iya, BlackBerry kan juga pasarnya kan lagi disenggol-senggol sama ini juga kan, sama Android. Android iPhone, iya. Ya mungkin ya kita nggak tahu sih, sudut pandang kita kan mungkin lihat Nokia kalah cepat segala macam. Ya sudut pandang kita sebagai hamba sahaya gitu. Maka kita nggak tahu dalamannya, cuma kan yang kita rasain ya waktu itu kurang cepat inovasi aja sih gitu, dan lebih memilih Microsoft ya. Sebenarnya kalau untuk ngobrolin Microsoft lebih dalam lagi nih, jangan di dalam-dalam ini. Aduh, jangan deh. Memilih Microsoft karena mungkin pengen mencari solusi ketiga ya di antara BlackBerry dan Android dan iPhone juga kan sebenarnya. Sebenarnya kalau iPhone dia udah jelas sih ya, karena high class. Cuma kalau Nokia ini kan masih cross ya semuanya di sini. Ya
ya mungkin pengennya menghadirkan solusi ketiga, cuma akhirnya dibantai sama iPhone yang iPhone juga tiba-tiba meledak. Ya cuma sampai sekarang Nokia masih eksis, cuma ya nggak se-eksis seperti dulu banget lah. Cuma Gila. saya sedang ini juga sedang menunggu HP Nokia untuk Android. Apa nih? Kasih tahu dong apa? Belum tahu Pak, kemarin tuh nyari-nyari belum ada yang serak gitu. Cuma kemarin tuh ada desain-desain gitu kan, desain HP Nokia terbaru, Nokia Edge dan segala macam. Ternyata setelah saya nonton channel Gadget In, itu HP cuma buat renderan doang, belum. Padahal kalau ada kemungkinan saya pertimbangkan, saya beli. Pantas Anda ke merek lain ya? Iya, yang lebih jangan, kan belum keluar, nanti mereka tahu. Nanti ya udahlah. Pokoknya ya kita senang lah di era kemasannya Nokia karena banyak inovasi yang dikasih lah. Setiap handphonenya berbeda gitu. Terima kasih Nokia. Terima kasih Nokia. Hari-hari keren loh. Keren, ada game, ada yang canggih juga communicator kayak 007, ada yang gengsi tuh, aduh, telepon. Gila. Sekarang mah udah iPhone kan gengsinya, dulu mah gila semua patokan Nokia rata, Nokia tuh rata, nggak ada dikasih. Ada sih LG ada kayaknya sih. Ada, cuma beda kelas turun lah. Bukan di Nokia, aduh. Waktu itu ya, nih kita ralat ya waktu itu ya, nggak sekarang ya. Kayak gitulah ya. Kalau teman-teman nih misalnya ada cerita nostalgia tentang Nokia atau HP Nokia yang pernah kalian pakai, bisa nanti tulis di kolom komentar nih, karena nggak akan ada habisnya ngebahas nostalgia Nokia ini nih. Kita bikin thumbnail itu aja Jan, nostalgia Nokia. Iya boleh. Seru men. Nostalgia Nokia. Iya, jangan-jangan perintis mobile phone itu ya si Nokia N-Gage itu kali ya Jan ya. Kayaknya orang udah mirip banget ya sama yang sekarang. Iya, bisa main bola, miring-miringin, bener. Setuju gue. Iya, cuma agak norak aja nerima teleponnya jadi gini kan. Aduh. Gengsi banget. Iya gengsi. Ya. Gila. Temen gue itu pas SMP ajang gengsinya N-Gage semua tuh Jan. Gila. Saya cuma bisa gigit jari, ekonomi masih miskin. Sudahlah. Paling sampai sini dulu lah bahasan kita tentang Nokia. Semoga kalian lebih mengerti tentang sejarah Nokia dari awal sampai akhir ya. Januari ada yang mau ditambahin? Mungkin sudah cukup. Sudah cukup ya. Jadi terima kasih nih teman-teman mau meluangkan waktu nonton konten kita, dan tidak bosan-bosannya jangan lupa subscribe, jangan lupa share konten ini kalau kalian merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa like biar kita tahu apakah konten ini bisa jadi patokan yang disukai untuk viewer kita. Kalau mau kasih kritik dan saran bisa taruh di kolom komentar. Jangan lupa nyawer. Jangan lupa kalau kalian mau donasi, kita kasih QR code Saweria di pojok kiri atau di pojok kanan nanti, atau linknya ada di kolom deskripsi. Yang banyak biar kita makin kaya. Tidak henti-hentinya juga kita mau promoin NFT kita. Walaupun pasar sudah turun, mungkin ini saatnya kita bersinar di NFT ya. Nanti kita selipin video NFT kita. Tolonglah belilah. Tolonglah, kita pengen rasain jadi kayak Gozali. Berapa setahun aja. Enggak. Ya mungkin itu dulu ya dari kita. Semoga kita ketemu lagi di konten-konten menarik selanjutnya ya teman-teman ya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye.